Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai presentasi, perkenalkan dulu kelompok kami atas nama Naupa Muhammad Kausar dan Kevin Perdana. Di sini kami akan mempresentasikan presentasi kelompok kami mengenai judulnya Durabilitas Bisnis Tanjung Pinang Pos di Era Disrupsi. Nah, sebelum kita melanjut lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa sih kita mengambil judul mengenai durabilitas bisnis Tanjung Pinang Pos di era disrupsi. Nah, diantaranya bisa dilihat di slide, mungkin Pak Kevin bisa dibantu digeser slide-nya. Nah, oke. Nah, latar belakangnya, kenapa sih kita mengambil judul tentang ini, durabilitas? Durabilitas sendiri kita ambil maknanya dari kata ketahanan ya. Artinya, gimana sih supaya perusahaan ini bisa survive di era disrupsi? Karena seperti yang kita tahu di era disrupsi ini adalah peralihan dari dari dunia biasa ke dunia elektronik. Artinya semua saat ini sudah berdigitalisasi ya, jadi semuanya sudah beralih ke dunia digital. Itu maknanya. Nah, terus latar belakangnya, industri surat kabar sudah mengalami penurunan. Jadi sebelum era disrupsi, sebenarnya surat kabar ini sudah mengalami penurunan tren ya, sejak 2006. Alasannya kenapa? Di 2006, itu sudah banyak beralih masyarakat kepada televisi. Di sana kan banyak berita-berita aktual yang membuat masyarakat tertarik dibandingkan dengan membaca newspaper atau surat kabar. Akhirnya mereka banyak yang beralih ke televisi. Itu sudah terjadi 2006. Diperparah dengan adanya sekarang dengan era disrupsi. Artinya sudah beralih pemberitaan itu ke media online. Dan juga selain media online, ada juga sudah dialihkan kepada media sosial. Kan banyak orang-orang yang mendadak jadi jurnalis, yang di media sosial dia mengeser berita-berita. Nah, itu juga menjadi ancaman pengganti ya untuk dari masalah durabilitas perusahaan Tanjung Pinang atau tentang masalah hal terkait dengan analisis yang kita dianalisis di Tanjung Pinang Pos. Nah, industri surat kabar sendiri harus mampu memindahkan bisnis utama mereka dari surat tradisional menjadi surat kabar elektronik. Nah, jadi di saat disrupsi ini yang harus kita lakukan, yang harus perusahaan Tanjung Pinang Pos lakukan adalah memindahkan pemberitaan yang sifatnya tradisional newspaper kepada berita yang sifatnya elektronik. Itu latar belakangnya. Karena ketika mereka bersikukuh untuk tetap menjalankan bisnis secara tradisional atau menyebarkan berita secara tradisional, maka mereka akan kalah saing dengan perusahaan-perusahaan media yang ada di Tanjung Pinang gitu. Itu untuk latar kami mengambil studi kasus di Tanjung Pinang Pos. Terus untuk ininya ya, untuk masalah identifikasi masalahnya, yang pertama surat kabar perlu untuk mengubah bisnis model mereka. Jadi di sini kita ada identifikasi masalah ya, identifikasi masalah. Jadi dari latar belakang di atas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat kabar itu perlu mengubah bisnis model mereka khususnya newspaper. Yang kedua, karena persaingan yang semakin ketat dan perusahaan perlu menentukan strategi apa yang diambil untuk membuat perusahaan mereka tetap bertahan. Yang ketiga, persaingan yang semakin ketat dengan adanya media online. Itu adalah identifikasi masalahnya. Terus ada juga selain identifikasi masalah, ada yang namanya batasan masalah. Di sini batasan masalahnya, makalah ini membahas terkait masalah penelitian ya, bagaimana penjelasan analisis SWOT untuk menentukan strategi pemasaran pada harian Tanjung Pinang Pos. Yang kedua, pengambilan data dikerjakan di kantor harian Tanjung Pinang Pos Kota Tanjung Pinang. Itu. Silakan lanjut Pak Kevin untuk slide kedua. Di sini hasil analisis dari bab 2 ya dan bab 3 itu ada dari kita langsung diinikan ya, langsung disatukan antara bab 2 dan bab 3. Ada yang namanya analisis kondisi saat ini, yaitu analisis value change. Nah, di sini ada yang namanya primary activity. Jadi ketika kita akan menganalisis value chain di suatu perusahaan, itu adalah sebagai suatu syarat ketika kita akan menganalisis strategi SI di perusahaan-perusahaan ya. Nah, di sini kami akan menggunakan salah satu caranya yaitu cara pendekatan value change atau analisis value change ya. Di sini ada beberapa kategorinya ya, indikatornya. Ada yang namanya primary activity, inbound logistik, operation, outbound logistik. Nah, primary activity ini terbagi dari berapa sub. Di antaranya ada inbound logistik, operation, dan output logistik. Nah,
Terus selain primary activity ada juga yang namanya support activities. Nah, kita jelaskan, kita jabarkan ya. Nah, primary activity sendiri merupakan aktivitas utama dari organisasi yang melibatkan aktivitas sebagai berikut. Di antaranya ada inbound, operation, dan output logistik. Nah, pada bagian ini biasanya terkait dengan masalah penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian input menjadi produk. Itu adalah primary activity. Nah, dari primary activity ini terbagi dalam beberapa sub. Salah satunya adalah inbound logistik. Oke, ada gangguan, kita lanjut ya. Bisa diperbesar slide-nya Pak Gebet? Ini sudah maksimal Pak Noval. Udah ya. Oke, kita lanjut. Dari sampai outbound logistik ya. Jadi outbound logistik ini adalah gimana proses pendistribusian dilakukan dengan agen atau pengecer yang di media cetak. Biasanya ini berkaitan dengan masalah proses pendistribusian outbound logistik ini. Jadi proses pendistribusian ini berkaitan dengan yang dilakukan oleh agen, pengecer, media cetak, termasuk untuk masalah gimana sih koran ini bisa terdistribusikan di masyarakat Tanjung Pinang. Itu adalah outbound logistik. Nah, operation yang ketiga dari sub primary activity adalah gimana proses portal berita online yang ada di Tanjung Pinang Post merupakan cabang dari proses produksi surat cetak kabar. Jadi di sini adalah proses portal berita online di Tanjung Pinang Post menjadi sebuah cabang dari proses produksi surat kabar. Jadi operation ini hal yang menopang dari proses-proses masalah aktivitas yang ada di perusahaan Tanjung Pinang Post. Jadi media online ini hanya sebatas untuk menopang saja atau cabang dari proses produksi surat kabar cetak. Jadi mereka tuh hanya sampingan atau itu hanya sebagai hal-hal yang menopang atau yang jadinya tuh tidak menjadi prioritas dari perusahaan dari Tanjung Pinang Post. Karena di Tanjung Pinang Post sendiri itu yang menjadi prioritas adalah surat kabar cetak. Itu salah satunya operationnya ya. Terus selain primary activity, ada juga yang namanya support activities. Support activities ini di Tanjung Pinang Post yang kami analisis ya dari analisis support activities di Tanjung Pinang Post merupakan perusahaan yang berfokus kepada media cetak. Nah, seperti saya jabarkan tadi, jadi media online hanya menjadi aktivitas pendukung. Nah, namun demikian, dikarenakan masyarakat lebih familiar dengan smartphone, maka Tanjung Pinang Post akan mengembangkan media online secara lebih serius. Nah, ini di support activities-nya ya. Ini adalah analisis kondisi value chain saat ini. Oke, mungkin slide ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, Bapak Kevin Pradana. Terima kasih atas waktunya Pak Noval. Oke, baik, saya akan mempresentasikan bagian analisis SWOT ya, dimulai dari strength. Yang pertama, Tanjung Pinang Post masih menggunakan nama kota yang menjadi local pride dari kota Tanjung Pinang itu sendiri. Ya, jadi sebagai contoh ya, seperti media Batam Post atau Riau Post, yaitu ketika menggunakan nama kota itu diharapkan masyarakat lebih mengingat dengan media itu sendiri. Kemudian yang kedua ada area distribusi mencakup satu provinsi Kepulauan Riau. Kemudian yang ketiga, Tanjung Pinang Post ini tersertifikasi oleh Dewan Pers Indonesia. Kemudian yang keempat, fasilitas kerja lengkap dan nyaman. Yang kelima, server dan jaringan sangat terorganisir. Yang terakhir untuk strength, SOP atau standar operasional sudah terstruktur dengan baik. Next, untuk weakness atau kelemahan, yang pertama ada brand image masih belum melekat di masyarakat. Ya, jadi masih ya. Jadi walaupun Tanjung Pinang Post ini menggunakan nama kota, masih ada beberapa kelemahan. Ya, jadi kalau masyarakat itu disebut nama Tanjung Pinang Post, itu rata-rata mereka masih berpikiran itu adalah kantor pos, ya tempat untuk mengirim surat atau barang. Ya, mereka masih belum mengenal bahwa Tanjung Pinang Post itu adalah sebuah media cetak. Kemudian yang kedua, kualitas cetak, ya ini masih terlihat dari beberapa media juga yang saya lihat di Pos Metro atau Batam Post ataupun Tribun, ya kualitas mereka itu masih bisa dibilang lebih baik daripada Tanjung Pinang Post. Kemudian yang ketiga, nah memang di Tanjung Pinang Post ini ada portal berita online. Namun portal itu diupdate 1 hari setelah berita itu diterbitkan di koran.
Kemudian yang keempat, ini ada jumlah wartawan yang masih kurang ya. Paling mereka itu ada di kantor dalam rentang 2 atau 3 bulan, setelah itu mereka keluar atau resign. Yang kelima, nah ini ada hubungannya tadi dengan loyalitas karyawan yang masih minim karena masih banyak yang resign. Kemudian selanjutnya ada pertumbuhan penjualan yang berkurang setiap bulan ya. Jadi untuk sementara sih data yang kita peroleh, eh, jumlah eksemplar yang dicetak oleh Tanjung Pinang Post ini hanya 1.000 ya. Dulu itu pernah sampai 10.000, kemudian turun 5.000, sekarang hanya 1.000. Nah, ini ada hubungannya dengan poin terakhir, yaitu pimpinan perusahaan kurang cakap dalam mengkoordinir karyawan. Untuk opportunity, ya, yang pertama ini tentunya kebutuhan masyarakat terhadap informasi masih besar. Kemudian ada juga kesempatan kerjasama dengan stakeholder atau pemerintah dan OPD-nya. Kemudian ada keberadaan undang-undang pers, kemudian ada pengguna smartphone di Tanjung Pinang semakin marak ya. Ini bisa dilihat dengan banyaknya counter-counter yang baru berdiri di sekitar Batu-Batu 9, Batu 10. Yang terakhir adalah masyarakat Tanjung Pinang yang melek teknologi. Kemudian dari sisi threat atau ancaman, ya ini ada munculnya media online. Media online, kita bisa lihat aja sangat-sangat menjamur media online di Kepri ini. Ya. Sebut saja seperti harian Kepri, kemudian ada kata cyber, ya banyak lah. Ada Batam Today, jadi ancamannya itu sangat besar. Lalu ada pertumbuhan sosial media yang semakin kencang. Nah ini kita lihat aja dari Instagram ya, jadi sekarang ini banyak orang yang beriklan itu tidak lagi di media cetak atau khususnya Tanjung Pinang Post. Mereka lebih sering cenderung beriklan di Instagram. Yang ketiga, kecepatan media elektronik dalam menyampaikan berita. Lalu ada kalah saing dalam hal distribusi dengan media cetak yang lain. Ya memang di Tanjung Pinang Post ini masih terlambat dalam hal pengantaran koran. Ya, itu masih kalah lah pokoknya dengan media-media yang serupa. Munculnya TV lokal, ya ada beberapa TV lokal yang baru seperti GoTV, Kepri TV. Nah kebetulan untuk TV Tanjung Pinang itu termasuk dalam satu grup atau satu manajemen Tanjung Pinang Post. Ini bagian di mana penjelasan atau penjabaran portofolio SI dengan McFarland, yaitu sistem informasi apa yang dibutuhkan oleh Tanjung Pinang Post. Untuk strategik ini adalah sistem informasi di mana untuk mempertahankan bisnis ini di masa depan. Yang pertama, file yang sudah tidak dipakai pada server pertama itu dipindahkan ke server kedua. Jadi server kedua ini hanya sebagai backup. Server pertama digunakan karyawan untuk bekerja. Kemudian penambahan akses point di setiap lantai ya. Jadi di lantai 1, 2, dan 3 itu masing-masing ada routernya. Kemudian untuk high potential ini aplikasi sebagai penunjang kesuksesan perusahaan. Jadi luar biasa ini dibentuk untuk berita-berita yang cepat gitu. Jadi berbeda dengan portal online yang sebelumnya atau yang sudah ada, yaitu tanjungpinangpost.id, itu kan berita di situ diupdate 1 hari setelah berita itu terbit di media cetak. Tapi luar biasa.id ini terbit lebih cepat. Jadi ketika ada kejadian itu langsung dimasukkan di luar biasa.id. Ya. Kemudian mungkin berita lebih detailnya itu akan terbit pada keesokan harinya di media cetak.
Untuk key operasional ini adalah sistem informasi di mana perusahaan itu bergantung untuk sukses, yaitu pertama dibentuknya e-paper, ya, berbasis website dan Android. Jadi website itu digunakan untuk mengupload berita, kemudian Android digunakan untuk membaca berita. Jadi e-paper ini seperti membaca koran tapi di Android, sementara masih di Android belum di iOS. Ya, dengan sistem berlangganan yaitu 40.000 per bulan. Kemudian untuk support ini adalah sistem informasi yang tidak terlalu penting dalam kesuksesan perusahaan, yaitu yang pertama ada sistem informasi pengelolaan pendapatan iklan dan integrasi dengan portal Jembia. Portal Jembia ini adalah portal yang berisi konten-konten Melayu. Ya. Pokoknya lekat dengan budaya Melayu. Ya, ini tentu dikelola juga oleh pendiri Tanjung Pinang Pos atau pembina Tanjung Pinang Pos. Jadi memang kebetulan beliau ini seorang tokoh masyarakat dalam Melayu, kemudian beliau membuat sebuah portal berita yang digunakan untuk menaungi konten-konten Melayu. Untuk kesimpulan dan saran ya, jadi untuk kesimpulan yang pertama, dari pembahasan di atas dan hasil analisis di atas, yaitu yang pertama, perlu dilakukan maintenance atau menjaga sistem yang sudah ada. Kemudian yang kedua, membangun portal online kedua yaitu luarbiasa.id dan e-paper. Kemudian saran, berdasarkan kesimpulan tadi maka kami menetapkan beberapa saran, yaitu yang pertama ada pembedahan SDM yang perlu diberikan perhatian khusus agar produk sistem informasi dapat dikembangkan dan dijalankan secara optimal. Kemudian yang kedua, senantiasa dilakukan evaluasi terhadap produk sistem informasi yang baru. Oke, terima kasih. Itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Jadi gimana Pak Noval? Kita tutup aja. Oke, langsung ditutup saja Pak Kevin. Terima kasih atas presentasinya dari Pak Kevin. Dan tadi pemaparan dari kelompok kami ya, yang terdiri atas dari Naupa Muhammad Kausar dan juga Pak Kevin Perdana. Pemaparannya apabila masih ada yang kurang paham ataupun ada yang ditanyakan, kita juga membuka sesi diskusi, mungkin bisa langsung menghubungi kita jadi pas ketemu langsung kalau misalnya masih ada yang bingung atau masih ada kata-kata rancu, karena yang namanya manusia pasti tidak ada yang sempurna, kesempurnaan yang milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kami mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan ataupun ada salah ucapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.